Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang manusia sebagai makhluk hidup. Manusia merupakan makhluk yang mempunyai akal, jasmani, dan rohani. Akal manusia dituntut untuk berpikir, menggunakan akal untuk menciptakan sesuatu yang berguna dan bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain. Menurut kodrat manusia adalah makhluk bermasyarakat dalam hubungan dengan makhluk sebagai hidup sosial. Dan ada pun fungsi peran manusia sebagai makhluk hidup. Antaranya fungsi manusia sebagai makhluk hidup adalah manusia sebagai sesuatu yang tidak dapat dibagi, melainkan sebagai kesatuan yang terbatas, yaitu manusia perorangan. Dan ada pun peran yang pertama, menjaga dan mempertahankan harkat dan martabatnya. Dan yang kedua, mengupayakan terpenuhi hak-hak dasar sebagai manusia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan individualisme. Individualisme berpangkal dari konsep bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk individu yang bebas. Yang menjadi sentar individualisme adalah kebebasan seorang individu untuk merealisasikan dirinya. Paham individualisme menghasilkan ideologi liberalisme. Paham ini bisa disebut juga ideologi individualisme liberal. Kemudian ada pandangan sosialisme. Paham sosialisme ditokohi oleh Robert Owen dari Inggris pada tahun 1771 sampai 1858. Louis Blanche dan Paul Hon. Pandangan ini menyatakan bahwa kepentingan masyarakat yang diutamakan kedudukan individu hanyalah objek dari masyarakat. Menurut pandangan sosialis, hak-hak individu timbul karena keanggotaannya dalam suatu komunitas kelompok. Kehidupan di Indonesia. Dalam negara Indonesia berfasalkan Pancasila. Hakikat manusia dipandang memiliki sifat pribadi, sekaligus sosial secara seimbang. Manusia bukanlah makhluk individu dan sosial, tetapi manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Bung Karno menerangkan tentang seimbangnya dua sifat tersebut dengan ungkapan internasionalisme tidak hidup subur kalau tidak berakar dari buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak hidup subur kalau tidak hidup dalam tanam sarinya internasionalisme. Risalah Sidang BPU PKI PPKI 1998. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu dinamika interaksi sosial. Kata interaksi berasal dari kata inter dan action. Interaksi adalah proses di mana orang-orang berkomunikasi, saling mempengaruhi daya pikiran dan tindakan. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik, saling mempengaruhi antar individu, kelompok, sosial, dan masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi terkait tentang dilema antara kepentingan individu ataupun masyarakat. Nah, setiap manusia pasti akan memiliki interaksi antara dirinya sendiri ataupun dengan masyarakat. Nah, di sini ada dua kemungkinan antara manusia tersebut mementingkan kepentingan individualnya ataupun kepentingan masyarakat. Nah, mungkin di sini kita sebagai manusia yang sosial gitu ya, gak mungkin kita akan mementingkan kepentingan diri kita sendiri. Akan tetapi di sini kita harus bisa menyeimbangkan antara kepentingan diri kita sendiri dan kepentingan masyarakat. Salah satu kepentingan diri kita sendiri yaitu salah satunya contoh misalkan kita di keluarga. Nah, misalkan contoh di keluarga ada kepentingan apa misalkan, nah itu kepentingan individual. Adapun dari kepentingan dari sosial ataupun masyarakat, nah salah satunya kita harus bisa, contoh kecilnya kita di masyarakat membantu orang yang kesusahan ataupun ketika ada kerja bakti kita membantunya. Nah, salah satunya seperti itu. Dari kesimpulan materi ini, kita sebagai manusia tidak mungkin hidup
sendiri atau individual. Nah, maka dari itu kita harus bisa menyeimbangkan antara kepentingan kita dan kepentingan masyarakat. Maka dari itu kita sebagai manusia yang diberi kelebihan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus sepantasnya sudah bisa menempatkan diri kita supaya bisa bersosialisasi dengan baik dengan lingkungan sekitar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.